hingga harus juga mengganggu aktivitas warga yang sedang melakukan jalan pagi dan juga berkendara, di mana visibilitas atau jarak pandang yang terjadi saat kabut asap tebal ini melanda di sekitaran kawasan Trikora ini menjadi hanya sekitar 50% untuk jarak pandang. Sehingga para pengendara pun baik dari roda 2 dan juga roda 4 ini harus memelankan laju kendaraan mereka dan kembali mengenakan masker saat beraktivitas. Iya, kabut asap juga tampak menebal secara fluktuatif di sana. Seperti apa kabut asap ini berdampak terhadap aktivitas warga, baik aktivitas ekonomi ataupun aktivitas belajar mengajar para siswa? Ya, untuk hari ini sendiri karena bertepatan dengan juga hari libur nasional, saudara, dan pagi ini tadi di hari ini memang tidak terpantau aktivitas warga yang pergi atau pulang baik dari sekolah maupun dari tempat bekerja di kantor contohnya, saudara. Dan memang pembelajaran ini sendiri sudah diinstruksikan dari Wali Kota Banjarbaru ini untuk dilakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh hingga nanti tanggal 28. Namun memang kebijakan ini bersifat situasional. Jika nanti dirasa bahwa kabut asap ini sudah mulai melandai, maka kebijakan ini akan dicabut dan siswa juga akan kembali bersekolah seperti biasanya. Namun untuk beberapa perusahaan juga kantor ini memperbolehkan karyawannya ini untuk datang lebih siang jika di pagi hari ini terjadi kabut asap yang cukup tebal. Ya, salah satu yang diburu warga terdampak kabut asap di Kalimantan adalah masker untuk bagaimana mereka merespons kabut asap ini. Priscila, seperti apa ketersediaan masker di sana? Ya, untuk ketersediaan masker sendiri, contohnya saja di posko di tempat saya melaporkan seperti ini, saya ini memang stok dari masker dan juga obat-obatan serta tabung oksigen pun memang banyak tersedia di posko-posko yang telah dibangun di beberapa titik. Dan untuk juga di pagi hari ini banyak dari para relawan juga pihak-pihak swasta juga yang membagikan masker di pinggir-pinggir jalan, serta juga menurut pantauan kami ini beberapa pedagang yang juga berjualan masker pun memang mengalami peningkatan penjualan masker di beberapa hari terakhir ini, Pak. Dan perlu diketahui juga di tempat saya berdiri saat ini, di belakang saya ini merupakan posko pengayuan yang dimana ini juga menjadi tempat untuk warga yang mungkin merasakan dampak akibat karhutla ini berupa gangguan pernapasan. Ini bisa untuk segera mendatangi posko-posko terdekat karena di sini memang tersedia untuk dari obat-obatan, masker hingga tim medis pun juga disiapkan dan berjaga di waktu-waktu tertentu seperti pagi dan juga sore hari. Isan. Iya, sekolah belum diliburkan. Lalu apabila besok anak-anak sudah masuk kembali ke sekolah, ini apakah seluruh sekolah yang terdampak nantinya akan dilakukan pembelajaran jarak jauh atau seperti apa kebijakan di sana? Priscila. Ya, menurut Wali Kota Ernalisa Halabi ini memang sekolah-sekolah yang terdampak saja yang diberlakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dan untuk sekolah-sekolah lain yang masih terpantau masih aman jika dilakukan aktivitas belajar mengajar, ini memang sebelumnya diberikan keringanan dengan masuk lebih siang sekitar pukul 9 hingga pukul 9.30. Di mana di waktu-waktu inilah kabut asap ini mulai kembali menipis dari pekatnya kabut asap yang terjadi pagi hari itu antara pukul 6 hingga pukul 8. Baik, asap tebal kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ini juga berdampak terhadap penerbangan di Banjarmasin, Bandar Udara Internasional Samsudin Nur. Beberapa penerbangan dibatalkan dan juga terjadi keterlambatan. Seperti apa pantauan Anda, apa kabar yang beredar di sana terkait dengan gangguan terhadap penerbangan di Kalimantan Selatan, Priscila?
Ya untuk pembatalan ataupun pesawat yang delay ini memang sempat terjadi beberapa waktu lalu, di mana saat kabut asap ini benar-benar pekat saat itu sekitar 4 hingga 5 hari yang lalu. Ini beberapa penerbangan di pagi hari ini memang terganggu sehingga harus diundur jam penerbangannya, Ihsan, menjadi lebih siang. Dan untuk menjaga bahwa kawasan Ring 1 atau di sekitaran bandara ini pun juga telah didirikan posko, di mana di sana juga rutin untuk melakukan pembasahan berupa juga helikopter waterbombing, juga beberapa hari lalu dan juga kemarin hari masih terpantau melakukan pembasahan di sekitaran area Bandara Syamsuddinur, karena memang bandara ini merupakan area vital yang harus dijaga dari sebaran kebakaran hutan dan lahan di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ya, karhutla, asap tebal dan juga kasus ISPA ini akan meningkat juga terkait dengan efeknya. Seperti apa peningkatan kasus ISPA di sana, Priscila? Ya, dari informasi yang kami dapat ini dari SKDR Provinsi Kalimantan Selatan, memang pantauan situasi ISPA khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 ini meningkat sebanyak 59%. Ini dari minggu 28 ke minggu 32. Total kasus yang terjadi dari minggu 28 hingga ke minggu 32 ini totalnya se Kalimantan Selatan memang berada di angka 36.196 kasus. Di mana kasus ISPA ini meningkat dari minggu 28 ini dari 5.319 kasus, ini naik menjadi 8.458 kasus hingga minggu ke-32. Dan memang kota yang menjadi penyumbang kasus ISPA terbanyak ini berada di kota Banjarmasin sebanyak 1.603 kasus. Dan juga disusul kota Banjarbaru sebanyak 1.142 kasus. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, Priscila Nikola dan juru kamera Denny Hermawan langsung dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terima kasih kawan-kawan. Saudara, breaking news Kompas TV, kami jeda sejenak.
Saudara, karhutla kembali terjadi di Rasau Jaya 3, Kuburaya, Kalimantan Barat. Lahan kering seluas 3 hektar terbakar dengan akses air dan lokasi yang sulit dijangkau. Api dan asap tebal masih terlihat di sejumlah titik. Lokasi kebakaran berjarak lebih dari 500 meter dari jalan sehingga menyulitkan pemadaman. Petugas menyiapkan wadah air portable untuk mempercepat penanganan. Kondisi kemarau membuat parit di sekitar lokasi mengering. Lahan gambut yang kering juga membuat api mudah kembali menyala, meski sebelumnya sudah dipadamkan. Kesulitan memang alasan klise, tetapi kita harus sebut pasti sampai dengan saat ini alasannya pertama adalah aksesibilitas. Aksesibilitas kadang-kadang banyak titik api yang jauh dari jangkauan. Yang kedua sumber air, karena memang sekarang musimnya El Nino yang sangat kuat, sumber air memang sangat terbatas. Tetapi memang kita coba akali dengan pembuatan sumur bor. Beberapa sekat kanal yang ada memang sudah mulai kering, jadi kadang-kadang tidak bisa. Tapi solusi yang lainnya adalah kita mencoba meningkatkan peran-peran operasi lainnya, seperti waterbombing, seperti modifikasi cuaca. Kalau sekarang di Kalbar cukup terpadu, apalagi dengan modifikasi cuaca yang adaptif. Jadi teman-teman BMKG dan Lanut itu sudah mengatur ketika ada bibit awan, langsung kita tabur garam supaya segera turun hujan. Pasca kunjungan Presiden Prabowo, pemerintah pusat menambah dukungan untuk mempercepat pemadaman karhutla. Area Kalimantan Barat akan mendapat tambahan 8 armada udara, yaitu terdiri dari pesawat waterbombing dan pesawat penyemai hujan. Selain itu disiapkan pula 50 mobil pemadam, 1.200 personel, serta pengeboran sumber air. Penanganan pemadaman juga dilakukan melalui modifikasi cuaca. BMKG memprediksi potensi awan yang dapat dimanfaatkan untuk operasi modifikasi cuaca terjadi pada 23 Agustus 2026. Dan saudara, asap karhutla sebagian kecil mengandung gas beracun, bahkan dapat menyebabkan stunting jika dihirup ibu hamil. Simak penjelasan pakar forensik kebakaran hutan dan lahan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Boy Jerry Evans Sembiring. Gas beracun apa yang kemudian bisa harus diwaspadai dan juga membahayakan akibat kabut asap, Prof. Bambang? Ya, jadi ini kami hasil penelitian dengan beberapa universitas di US itu dilakukan di Kalimantan Tengah, gitu ya, untuk kebakaran gambut, begitu, dan satu lagi kami lakukan di Sumatera. Jadi di situ ada 90 gas, ya, dan 50% lebih gas itu beracun. Nah, salah satunya itu adalah furan. Furan ini kalau dihisap oleh ibu yang sedang hamil, gitu, itu anaknya itu bisa stunting. Bisa cacat. Kenapa? Karena bisa jadi di wilayah itu dulu pernah dibuka, begitu ya, dan tinggalkan sehingga mengandung bahan-bahan produk yang mengandung itu tadi. Ini hasil analisa lab yang dilakukan kawan saya di Pearson Laboratory di US. Terbukti seperti itu. Nah, list berikutnya yang mengerikan itu ada juga hidrogen cyanida di situ. Hidrogen cyanida bisa menyebabkan kematian, Pak. Jadi jangan ketika kita melihat pasukan pemadam nih lelah dan kasihan tuh karena capek, jangan. Saya sepakat tadi ada di video tadi, harus ada juga teknis ya medis yang memeriksa ini. Sehingga jangan sampai mereka jadi korban. Karena Pak, yang namanya partikelnya tuh kecil sekali, 0,02 mikrometer. Nah, sekarang kita lihat ya pakai masker. Masker itu Mbak, lubang itu lebih besar dari partikel itu. Makanya kalau pakai masker seperti itu dibasahi untuk ditutup. Ya syukur-syukur bisa yang lebih baik gitu ya. Nah, kita kan tidak tahu ya yang terjadi pada beberapa tahun kemudian ketika asap itu terhisap gitu loh. Nah, ini perlu penting juga ya untuk ke depan. Seperti kasus Minamata kan 30 tahun kemudian kita bisa tahu dampaknya. Nah, gitu Mbak. Jadi perlu ya kewaspadaan sebagainya lah seperti itu. Ya. Oke, saya ingin ke Mas Boy. Mas Boy, dari pembicaraan kita 3 poin penting catatan dari WALHI begitu ya untuk bisa segera diatasi oleh pemerintah pusat kebakaran hutan dan juga lahan ini, jangan sampai begitu ya masyarakat yang ada di sana lagi-lagi menjadi korban dan ini juga jadi apa ya bisa dikatakan pembiaran untuk mereka di sana.
Ya, saya nyampaikan kayak gini ya. Eh, Kalau kita belajar gitu ya, Kementerian Lingkungan Hidup sering sekali menggunakan kewenangannya untuk mewakili kerugian dan kerusakan lingkungan hidup dan biaya pemulihannya. Nah, kami sih minta Kementerian Kehutanan juga mulai membantu masyarakat dengan mempelajari ketentuan pasal 72 Undang-Undang Kehutanan. Karena di Undang-Undang Kehutanan sebenarnya hak gugat si Kementerian Kehutanan itu terkait mewakili kepentingan korban yang mengalami kerugian akibat perusakan atau pencemaran hutan kan. Nah, walaupun sebenarnya nggak semua kebakarannya di kawasan hutan atau di perizinan kehutanan, tapi ketentuan-ketentuan kayak gini juga penting di-exercise ya. Di-exercise untuk mendidik perusahaannya dan mendidik negaranya menggunakan tanggung jawabnya. Nah, yang kedua tentu jelas ya dalam kondisi seperti ini, dorongan penegakan hukum tentu kami sampaikan dan tegaskan agar hal ini dipimpin langsung oleh presiden ya, supaya menterinya lebih leluasa, supaya kapolda dan pimpinannya lebih leluasa dan mereka jauh lebih serius. Tapi yang seperti disampaikan Prof. Bambang Hero, bahwa racun akibat kebakaran karhutla ini, khususnya karena kebakaran ekosistem gambut, itu berbahaya. Indonesia tuh nggak bakal ada generasi emasnya di 2045 kalau orang-orang mudanya, anak-anak kecilnya Masih menghirup terus dibiarkan menghirup kabut asap. udara berat. Ya nggak usah kabut asap deh, bilang aja lah ngisep racun gitu ya. Terlalu basa-basi kan kita. Nah yang ketiga, karena kejadian berulang, walaupun tahun ini kembali besar lagi gitu ya. Jangan makin menambah ini ya, menambah bibit-bibit kemarahan rakyat akan banyaknya kebijakan negara yang sebenarnya nggak pro lingkungan, nggak pro kemanusiaan, nggak pro orang lapar, nggak pro rakyatnya gitu ya. Jadi cukuplah gitu ya. Beberapa hal buruk ini segera dihentikan oleh negara ya. Tak hanya di Kalimantan, saudara, dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai dirasakan masyarakat kota Jambi. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA tercatat meningkat sekitar 15%. Kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya penjualan masker, terutama masker untuk anak-anak. Data Dinas Kesehatan Kota Jambi menunjukkan kasus ISPA yang sebelumnya tercatat lebih dari 1.700 kasus, kini meningkat menjadi 1.955 kasus. Kenaikan ini terjadi di tengah kondisi kualitas udara Kota Jambi yang terdampak kabut asap akibat karhutla. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan untuk mengurangi aktivitas di luar ruang saat kualitas udara memburuk. Masyarakat juga diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. 1955. Dari minggu sebelumnya 1757. Jadi memang ada tren kenaikan. Mulai hari ini kita akan memantau harian. Kalau hari ini kan masuk kategori sangat tidak baik, tidak sehat ya. Jadi ya itu akan berpengaruh ke saluran nafas yang sehat maupun yang sakit. Kalau yang sudah memang punya penyakit saluran nafas ya seperti TBC, kemudian asma dan sebagainya yang bisa menyebabkan kekambuhan, bagi yang sehat juga akan berpengaruh. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Provinsi Jambi. Rapat yang digelar di lapangan kantor Manggala Agni Jambi itu membahas langkah percepatan penanganan kebakaran lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Raja Juli didampingi Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Maijen Budi Irawan serta sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda. Pemerintah memperkuat koordinasi antar instansi untuk menangani karhutla sekaligus mengantisipasi dampak asap terhadap masyarakat. Setelah rapat, Menteri Kehutanan diagendakan meninjau lokasi kebakaran hutan di Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Informasi terkini mengenai kebakaran hutan dan lahan di Jambi akan disampaikan selengkapnya oleh jurnalis Kompas TV Ratna Sari. Selamat siang Ratna. Ratna, apa saja hasil tinjauan Menteri Kehutanan tentang karhutla di Jambi?
Yang saudara dapat saya sampaikan dari Jambi mengenai peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Tadi pagi Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni telah berkunjung ke Jambi dan memimpin rapat penanganan kebakaran hutan yang terjadi di Jambi. Tadi juga dari hasil rapat dapat beberapa poin, diantaranya pemerintah pusat akan menambah 1 helikopter waterbombing untuk membantu daerah pemadaman kebakaran hutannya di daerah yang sulit dijangkau oleh Satgas Darat. Kedua juga Menhub juga menyoroti titik hotspot yang masih banyak di Jambi, terutama di 3 kabupaten seperti Sorowangun, Batanghari, dan juga Tebo. Selain itu juga saudara terkait dengan proses penegakan hukum, tadi juga Menhub menyebut sudah ada 42 kasus yang masuk ke mereka. 3 diantaranya itu dari Jambi. Saudara, selain itu Menhub menyatakan dan juga menegaskan bahwa ia menyiagakan 500 aparatur sipil negara atau ASN untuk membantu penanganan kebakaran hutan di Jambi. Iya, Ratna, dampak karhutla ini menyebabkan kabut asap yang semakin tebal. Lalu bagaimana dengan aktivitas warga ataupun kondisi kesehatan warga Jambi akibat kabut asap dan karhutla ini? Ya, saudara, dapat saya sampaikan mengenai kasus ISPA akibat kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Jambi, saat ini memang terjadi lonjakan kasus ISPA di mana naiknya 15% dari 175 kasus naik menjadi dari 1.757 kasus naik menjadi 1.955 kasus di Kota Jambi. Selain itu, saudara bisa Anda lihat di belakang saya, ini adalah suasana arus lalu lintas di kawasan Tugu Kris Kota Jambi, di mana kabut asap semakin siang hari ini semakin tebal, saudara. Demikian. Ya, kasus ISPA meningkat. Seperti apa kesiapan RSUD Raden Matahir di Jambi? Ya, saudara, untuk kesiapan rumah sakit, selain rumah sakit Raden Matahir Jambi, juga rumah sakit Abdul Manap Kota Jambi dan juga puskesmas lainnya dan juga paskes kesehatan lainnya sudah disiagakan pemerintah daerah untuk penanganan untuk korban dari kasus ISPA ini. Selain itu juga, saudara, dapat saya sampaikan, karena ISPA sudah meningkat, penjualan masker pun ikut meningkat di Kota Jambi, terutama permintaan masker untuk anak-anak. Ya, Ratna, sejauh ini seperti apa proses pemadamannya? Apa saja metode yang digunakan dan apakah efektif? Dan juga apa yang jadi kendala proses pemadaman di Jambi? Iya, saudara, berdasarkan data terakhir yang saya dapatkan saat ini total luasan lahan kebakar itu sekitar 658 hektar lahan yang terdiri dari lahan gambut dan mineral. Selain itu juga proses pemadaman dilakukan dengan beberapa cara. Pertama juga jalur udara menggunakan helikopter waterbombing dan juga Satgas Darat di lokasi. Selain itu juga, saudara, kencangnya angin dan juga masih banyaknya lahan gambut itu menjadi terkendala sendiri bagi petugas untuk memadamkan api di lokasi. Selain itu, saudara, jauhnya air dan juga minimnya pasokan air membuat petugas kelelahan dan menjadi kendala sendiri petugas di lapangan saat memadamkan api. Baik, terima kasih Ratna Sari atas laporannya terkait dengan kondisi terkini karhutla dan dampaknya terhadap kabut asap yang terus menebal di Jambi. Terima kasih, Ratna. Saudara, warga di Banjarbaru, Kalimantan Selatan terkejut kabut asap tiba-tiba tebal pada Selasa pagi. Di wilayah Jalan Trikora sempat diselimuti kabut asap tipis pada pukul 7 pagi. Namun selang beberapa menit asap sudah menebal. Jarak pandang diperkirakan hanya 50 meter. Warga bilang daerah ini cukup parah terdampak asap saat pagi hari. Meski kabut tebal tidak berlangsung lama, namun warga mengaku terganggu dengan kondisi ini. Ini kan tadi masih kelihatan, yang baru-baru itu udah seperti ini berapa menit aja ya, jedanya kan. Saya nunggu antri bubur tadi, langsung parah kayak gini ya, nggak kelihatan. Ini bisa tambah tebel lagi ini.
Saudara tetaplah bersama kami di Kompas TV, Breaking News akan kembali usai jeda. Tentunya, lantaran lahan bekas kebakaran tersebut masih kerap bermunculan api baru. Ia pun kerap meminta bantuan petugas dan relawan. Dampak kemarau selain kebakaran lahan, Ahmad juga merasakan kekeringan sumber air. Sumur mereka kering sudah 3 bulan lamanya. Dirinya tak memiliki kemampuan untuk menyambung air PDAM. Untuk mendapatkan air, ia meminta ke warga sekitar. Atau jika hujan, ia menampung air. Khawatir nggak Pak dengan api dekat pemukiman? Itulah sudah khawatir banget. Orang tidur aja kurang tidur kita. Karena malam mungkin melek-melek juga. Nggak bisa terlena kita. Ini sumur kering juga Pak? Kering ya, kering sekali ini. Yang satu ember itu anggaplah kering sudah, itu aja. Sudah berapa lama Pak? Ada 3 bulan ini. Jadi hari-hari pakai apa Pak? Nah itu minta-minta aja air leading orang. Tetangga kasihan. Minta ke tetangga Pak? Iya tetangga, kasihan orangnya. Masang PDAM dia punya, gitu aja, ya kan? Kita tuh apa adanya lah, gitu kan.
Sebelumnya, warga di Kelurahan Pendingin, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada pagi hari merasakan asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Warga mengaku merasakan sesak nafas hingga sakit tenggorokan, seperti embun saat pagi hari. Asap putih kini nampak di kawasan Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Asap sudah menyelimuti permukiman sejak adanya kebakaran lahan. Warga kini merasakan sesak napas hingga sakit tenggorokan. Ditambah lagi debu kebakaran hutan yang terbawa angin juga masuk ke rumah. Akibat asap karhutla, warga juga memilih mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama anak-anak. Hingga kini, kebakaran di Kelurahan Pendingin sudah mencapai 300 hektar, titik api masih menyala di beberapa lokasi. Bu, ini embun apa asap ini Bu kalau pagi gini? Campur kayaknya kalau pagi kayak gini tuh embun sama asap kayaknya. Karena asapnya tuh dari kemarin tuh sampai berapa hari tuh masih itu keliling-keliling karena kebakaran terus kan. Apa Bu yang dirasakan dengan kalau ada asap gini Bu? Ya yang nggak enak lah untuk nafasnya kayak sesak gitu Bu, ini asap apa embun ini Pak? Asap. Asap ya? Siang malam. Siang malam. Khawatir nggak Bu dengan asap ini? Ya pastinya khawatir karena itu kayak mulai sudah batuk-batuk, tenggorokan gak enak. Jadi kalau di rumah Bu, anak-anak untuk Kayak ini aja sih, di rumah aja ada lampu rumah berkipas. Kementerian Kehutanan menyiapkan lebih dari 5.000 ASN untuk membantu penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut sekitar 2.200 personel akan ditempatkan di 3 wilayah di Kalimantan. Khusus Kalimantan Barat, sekitar 700 ASN disiagakan. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Ya, kami secara nasional akan mem-BKO-kan 5.000 ASN kami ke 6 provinsi. 2.200 diantaranya ke Kalimantan, seluruh Kalimantan, 3 provinsi di Kalimantan. Dan khusus untuk Kalimantan Barat akan ada 700 ASN dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla akan kita kirim ke sini. Ya. Dan saya menugaskan eselon 1 untuk berkantor ya, di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumsel, dan Jambi. Ya. Dan saya kantor saya akan mobile. Ya. Selain di Jakarta, saya akan mobile ke 6 provinsi ini untuk. Lalu bagaimana sejauh ini upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur? Ada jurnalis Kompas TV Rizal Mustafa yang akan menyampaikan perkembangan terkini di sana. Rizal, apa saja upaya pemadaman lahan yang telah dilakukan hingga kini dan bagaimana perkembangannya? Ya, Iksan dan juga saudara, selamat siang. Dan memang saat ini saya sudah berada di permukiman warga. Kalau Anda lihat di belakang saya ini asap begitu pekat. Ini kebakaran lahan kini sudah masuk permukiman warga dan dari tadi pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah ini proses pemadaman juga terus dilakukan untuk bagaimana petugas menghalau api agar tidak masuk ke atau mengenai rumah-rumah warga yang berada di kawasan ini. Iksan, kalau dilihat di belakang saya ini juga sudah ada mobil petugas dari BPBD sendiri masih berjibaku untuk memadamkan api akibat kebakaran lahan yang berada dekat permukiman warga. Dan memang situasi saat hari ini cuaca panas begitu terik, Iksan, dan juga angin yang begitu kencang sehingga tadi para warga juga panik begitu berkeluaran dari rumah mereka untuk menyelamatkan diri, terutama mereka juga menyelamatkan rumah mereka agar api tidak menyeberang begitu sehingga mengenai rumah mereka. Dan memang situasi saat ini, Iksan, di kawasan pemukiman Pendingin ini diselimutin asap pekat dan saya pun juga merasakan perih dan melaporkan langsung di situasi ini memang kondisinya seperti ini. Di depan saya juga masih terlihat beberapa titik api dan di belakang sana informasi yang kami terima tadi, api sudah melintasi jalan dan menyeberang ke ruas titik baru. Iksan.
Baik, karhutla belum bisa dipadamkan dan juga asap tebal berdampak kepada warga. Terima kasih Rizal Mustafa atas laporannya dan tetap hati-hati dalam bertugas. Terima kasih Rizal. Saudara, breaking news Kompas TV akan kami jeda sejenak. Saudara, warga di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan harus berjibaku untuk beraktivitas di tengah kabut asap yang menyelimuti. Proses pemadaman kebakaran pun terus dilakukan dengan sejumlah tantangan yang ada. Sudah lebih dari 2 pekan, Yusuf bertaruh nyawa untuk memadamkan kebakaran lahan dan hutan. Siang dan malam, Yusuf dan rekan-rekannya, petugas damkar Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur, dan relawan tak kenal lelah agar warga tak semakin menghirup asap karhutla. Tapi kini mereka mulai kewalahan melawan api yang semakin meluas ke permukiman di wilayah Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga. Ini kita hari ke-19 sudah. Dari 19 ya. Itu non-stop asapnya, debunya, apalagi hawa panas. Udah mulai kayak tenggorokan, udah mulai sakit, pernapasan udah mulai agak sesak. Petugas medis ada nggak di sini, Pak? Sejauh ini belum sekarang ada. Ini belum ada. Belum ada ya? Belum ada yang standby. Paling kayak ambulan ada dari tim relawan. Ada. Di tengah ancaman kesehatan akibat kepungan asap pekat, warga tetap harus beraktivitas. Siswa di Banjarbaru, Kalimantan Selatan misalnya, yang tetap berangkat ke sekolah di tengah terpaan kabut asap. Orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah mesti memperlambat kecepatan kendaraan untuk menghindari risiko kecelakaan karena jarak pandang terbatas. Masker pun jadi pakaian wajib untuk mengantisipasi risiko kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan asap beracun terjadi di berbagai wilayah paru-paru Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Tak hanya terhadap manusia, karhutla juga mengancam satwa yang dilindungi di Indonesia. 673 hektar hutan dan lahan di habitat gajah Sumatera, kawasan Taman Nasional Waikambas pun ikut terbakar. Orang hutan pun semakin terdesak, kala kebakaran hutan semakin meluas di habitatnya. Pakar forensik kebakaran hutan dan lahan IPB, Bambang Hero Soeharjo, yang meninjau karhutla di Riau, bilang
Asap karhutla sebagian kecil mengandung gas beracun bahkan dapat menyebabkan stunting jika dihirup ibu hamil. Saya dan Pak Kapolda sudah turun ke lokasi menjadi menggali dan sudah diingatkan bahwa akan hadir elemen support atau elemen bujilan. Dan sekarang Bapak Ibu saksikan tidak hanya di Sumatera tapi juga Kalimantan bisa dilihat seperti apa. Yang paling ditakutkan dari kejadian ini adalah pertama akan terjadi peningkatan emisi gas rumah kaca atmosfer yang berujung pada perubahan iklim. Kemudian yang kedua adalah sakit ya, yang akan ditimbulkan. Karena gini, jadi jangan sekali-sekali melihat asap yang keluar dari kebakaran gambut itu asap seperti orang bakar sampah. Dan kami di Kalimantan Tengah ada 9 tugas dalamnya itu, di mana 50% itu beracun. Satu, hidrogen cyanida bisa mengakibatkan kematian. Yang kedua itu furan bisa mengakibatkan stunting. Jadi jangan coba-coba bawa ibu muda yang sedang hamil gitu ya. Nah kalau bisa dijauhkan atau pakai masker dan sebagainya. Itu adalah upaya pencegahan yang yang sedang dilakukan. Dan saya sudah berkali-kali datang ke sini. Kemarin kami juga turun ke lapangan juga. Investigasi kasus karhutla yang disampaikan oleh Pak Kapolda dan juga disampaikan oleh Pak Menteri. Minggu lalu saya ada di Sumatera Selatan juga dalam rangka seperti itu dan menegaskan kembali pada dunia luar bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak pernah melegalkan hal yang seperti ini. Maka itu kegiatan penegakan hukum dilakukan dan tentu saja semuanya butuh bantuan baik media dan Kebakaran hutan dan lahan terus berulang di Indonesia. Tahun ini semakin parah akibat fenomena El Nino dan kekeringan panjang. Terlepas dari fenomena alam, penegak hukum mengakui ada unsur kesengajaan di balik karhutla yang terus meluas. Presiden Prabowo Subianto meminta polisi, kejaksaan, dan aparat intelijen menyelidiki korporasi yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan. Prabowo menegaskan izin seluruh korporasi bisa dicabut jika ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran. Permintaan ini disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Lanut Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau. Presiden minta aparat mencegah pembakaran lahan secara sengaja, termasuk dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.